Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus pada saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan akan program ini. Puji Tuhan untuk kebaikannya dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada saat ini kita boleh merasakan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dari sorga. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan untuk menjadi kekuatan iman, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa nyata bagi kami sekalian. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti maksud-maksud Tuhan melalui firman-Mu ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita menyadari ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Setiap orang punya masalah yang dia hadapi. Apakah itu anak kecil, apakah itu orang muda, bahkan orang yang sudah lanjut usia, dia pasti punya masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Sehingga tidak ada orang yang kebal dengan masalah. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan kita, yang kita hadapi setiap hari. Judul pelajaran kita, judul firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah mengatasi masalah dengan cara Tuhan. Mengatasi masalah dengan cara Tuhan. Kenapa pelajaran ini sangat penting untuk kita pelajari dan renungkan? Oleh karena banyak orang mengatasi masalah dengan caranya sendiri, dengan cara-cara manusia, sehingga bukannya mengatasi, tetapi lebih memperparah masalah itu, lebih membuat masalah itu lebih besar. Yang sebenarnya masalah itu hanya kecil, tetapi karena diselesaikan dengan cara manusia, dengan cara-caranya sendiri, akhirnya masalah itu lebih besar. Saat ini kita akan mempelajari dari firman Tuhan. Bagaimana cara kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengatasi masalah, bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Kita akan melihat sebuah cerita dalam Alkitab yang dicatat di dalam Matius pasal 14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini begitu menarik, begitu memberi inspirasi kepada banyak orang. Sehingga cerita ini dituliskan oleh keempat penulis kitab Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes menuliskan akan cerita ini. Dan kita semua juga mengetahui akan cerita ini. Baik anak-anak, orang muda, orang tua, tahu bersama akan cerita ini. Namun saudara-saudara sekalian, firman Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu memberikan penyegaran di dalam kehidupan kita. Sehingga satu cerita yang terus kita pelajari dan diulang-ulang, tetap ada saja hal-hal yang boleh kita ambil, boleh menjadi pelajaran rohani dan kekuatan iman bagi kita sekalian. Di dalam cerita ini menceritakan bahwa ketika Yesus berada di satu tempat untuk mengasingkan diri, orang banyak datang menemui Yesus. Berbondong-bondong dari berbagai macam tempat datang untuk menemui Yesus. Dan dari orang banyak yang datang untuk pergi menemui Yesus, ada beberapa kelompok orang, bisa dibagi dalam beberapa kelompok orang yang datang pergi untuk menemui Yesus. Kelompok yang pertama tentunya orang-orang yang rindu mendengar akan pekabaran dari Yesus. Orang-orang yang hatinya murni untuk mau menerima berkat firman yang Yesus sampaikan.
Golongan atau kelompok orang yang kedua adalah orang-orang yang mau untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus karena mereka mengalami sakit. Mereka pergi mencari Yesus karena mereka tahu Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dan mereka mau mendapatkan akan kesembuhan itu. Ada juga kelompok orang yang datang untuk menemui Yesus karena ikut-ikutan. Karena mereka melihat ada banyak orang yang menuju ke sana, mereka juga ikut pergi ke sana. Dan ada juga kelompok orang yang pergi menemui Yesus untuk mencari-cari kesalahan. Untuk melihat apakah ada hal-hal yang mereka bisa temukan dalam diri Yesus, apakah itu perkataannya atau perbuatannya yang dapat mereka ambil untuk mencela Yesus. Inilah orang-orang yang datang pada saat itu. Berbondong-bondong mereka datang menemui Yesus. Dan Yesus melayani mereka semua. Dia menyampaikan firman, mengajarkan hal-hal tentang kerajaan surga. Dan setelah dia mengajar banyak orang, di sore hari, orang banyak ini sudah dalam keadaan lapar. Dan disinilah masalah itu timbul, yaitu orang banyak yang sedang kelaparan. Dan masalah ini menjadi lebih rumit oleh karena mereka berada di tempat yang sunyi. Seandainya mereka berada di perkampungan, bisa jadi masalah ini tidak terlalu besar. Kenapa? Karena orang-orang ini bisa mencari makan di rumah-rumah penduduk atau bisa membeli makanan di tempat-tempat yang menjual makanan. Tetapi mereka berada di tempat yang sunyi, kata firman Tuhan. Di mana mereka harus mencari makan? Orang-orang yang kelaparan berada di tempat yang sunyi yang tidak bisa mendapatkan makanan yang mereka cari. Dan masalah lebih parah lagi oleh karena orang-orang yang lapar ini dalam jumlah yang besar. Informasi Alkitab mengatakan 5.000 orang itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi bisa kita bayangkan keadaan pada waktu itu. Orang banyak yang sedang kelaparan. Ini menjadi masalah bagi Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka. Apa cara yang murid-murid buat untuk menyelesaikan masalah ini? Ayat yang ke-15 kita boleh menemukan jawabannya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ini cara murid-murid untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan menyuruh mereka pergi untuk membeli makanan di desa-desa sekitar di mana mereka berada. Namun bukan demikian cara Tuhan. Bukan demikian cara Yesus. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Apa cara-cara yang Yesus buat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat cara yang pertama yang dibuat oleh Yesus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Matius 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudara sekalian, ini poin pertama dan penting untuk kita pahami bersama. Cara murid-murid adalah menyuruh mereka pergi untuk membeli makanan. Tetapi cara Yesus adalah mereka harus tetap tinggal dan diberi makan pada waktu itu. Poin pertama yang boleh kita ambil menjadi pelajaran rohani dan juga pelajaran untuk kehidupan kita setiap hari, yaitu jangan menghindar dari masalah. Hadapi masalah itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita selalu menghindar dari masalah itu? Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kalau kita takut menghadapi masalah itu? Bagaimana kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan kalau kita tidak mau menghadapi atau menerima tantangan-tantangan dalam kehidupan?
untuk menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan, yang pertama adalah hadapi masalah itu dan selesaikan masalah itu. Yesus menyuruh murid-murid hadapi masalah yang ada waktu itu, di mana orang-orang kelaparan. Cara menanganinya adalah harus memberi mereka makan pada waktu itu. Jangan menyuruh mereka pulang dan mencari makan sendiri. Sebagai umat-umat Tuhan, Allah mengizinkan ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hadapi masalah itu. Dan ketika kita hadapi dan selesaikan dengan cara Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Bahkan kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seandainya Yesus mengiyakan cara murid-murid untuk menyuruh mereka membeli makan di desa yang ada di sekitar, maka cerita mujizat memberi makan 5.000 orang tidak akan ada. Dan orang banyak tidak akan menyaksikan kuasa Tuhan ketika mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang banyak. Hadapi masalah dan selesaikan masalah itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak mampu menghadapi masalah. Ada banyak orang yang tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, sehingga mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akhirnya pasrah dalam kehidupan karena tidak mau menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Itulah sebabnya ada hal kedua yang harus dibuat, yaitu ketika kita siap menghadapi masalah itu, maka cara yang kedua harus kita buat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Ini hal kedua yang harus kita buat, yaitu ketika kita siap dengan masalah yang ada, kita tidak lari dari masalah, kita tidak menghindar, maka bawalah masalah itu kepada Yesus. Maka kita akan sanggup menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Murid-murid ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi makan orang banyak itu, maka mereka menanggapi apa yang Yesus perintahkan. Mereka mulai mencari apakah ada makanan di antara orang banyak itu. Dan Andreas menemukan seorang anak yang membawa bekalnya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Andreas membawanya itu kepada Yesus. Seandainya Andreas mengambil sikap yang lain, dia tidak membawa bekal itu kepada Yesus, tapi dia hanya makan sendirian, maka dia tidak akan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Tetapi karena dia membawa itu kepada Yesus, maka Yesus dapat melakukan mujizat dan orang banyak mendapatkan berkat. Dalam kehidupan kita, mari kita bawa masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan kita itu kepada Yesus. Maka kita akan dapat mengatasi masalah itu. Yesus pun berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seberapa besar masalah itu tidak akan membuat kita menyerah apabila kita bawa itu kepada Yesus. Hal yang kedua yang harus kita buat, seperti yang Yesus buat, adalah bawa masalah itu kepada Yesus. Karena Yesus yang memanggil kita, "Bawalah kemari kepadaku." Apakah kita mau membawa masalah kita kepada Yesus? Atau kita hanya bawa masalah kita kepada orang lain? Kita ceritakan masalah itu kepada orang lain. Apalagi kita ceritakan masalah itu di media sosial. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah lebih besar. Mari kita bawa masalah kita kepada Yesus. Cara yang ketiga yang Yesus buat, yang boleh menjadi pelajaran bagi kita, itu terdapat dalam ayatnya yang ke-19 dari Matius pasal 14. Kalimat yang pertama dari ayat ini, "Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput." Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Kita bisa membayangkan kembali situasi pada waktu itu.
ketika orang banyak kelaparan. Bisa jadi situasi sudah kacau. Bisa jadi situasi sudah sulit untuk dikendalikan. Ada orang-orang yang mungkin mulai menghasut orang banyak itu. Sehingga mereka mulai kacau keadaannya. Mungkin mereka mulai saling marah satu dengan yang lain. Karena kelaparan dan tidak ada tempat untuk mereka bisa membeli makanan. Tetapi Yesus menyuruh semua mereka duduk di rumput untuk membuat mereka tenang. Cara yang ketiga untuk menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan adalah kita harus hadapi itu dengan tenang. Ada banyak orang yang stres dengan masalah yang ada. Ada banyak orang yang kemudian menjadi bimbang dalam kehidupan mereka dengan masalah yang ada. Seperti contoh, ketika seorang pekerja mendapatkan masalah atau tantangan dalam pekerjaan. Kelihatannya dia mondar-mandir di dalam kantor. Setelah ditanya, apa yang kau kerjakan? Jawabannya adalah, tidak tahu. Kenapa? Karena stres dengan masalah yang ada. Tertekan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang ada. Tidak tenang dalam kehidupan. Banyak orang yang sulit untuk tidur karena masalah-masalah yang dia pikir-pikirkan dalam kehidupannya. Yesus meminta kita untuk menjadi tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena kita sudah membawa masalah itu kepada Yesus. Ketika kita membawa masalah itu kepada Yesus, itu sudah menjadi urusan Yesus, bukan lagi urusan kita. Sehingga kita harus tenang. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa menikmati kehidupan kita tanpa ada stres, gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita, secara keluarga ataupun dalam pekerjaan, karena kita sudah bawa itu kepada Yesus. Langkah yang kedua tadi, Yesus menyuruh orang banyak duduk di rumput supaya mereka tenang. Kita pun harus mengikuti cara yang sama. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada tuntutan pekerjaan, ada pergumulan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersosial, kita harus menjaga diri kita untuk tetap tenang. Kita harus menjaga mulut kita untuk tetap tenang. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tetap tenang. Karena ketika kita tidak dapat mengendalikan diri, bisa jadi kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Bisa jadi kita berbuat hal-hal yang memperumit masalah, bukannya menyelesaikan masalah. Cara yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan adalah kita harus menenangkan diri kita. Cara yang keempat, masih dalam ayat yang sama, Matius 14 ayat yang ke-19. Setelah Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, kalimat selanjutnya adalah, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Hal yang keempat yang dibuat Yesus adalah dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dan itu pun yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Tuhan. Setelah kita menenangkan diri, kita dapat mengendalikan pikiran kita dapat mengendalikan situasi yang ada, kita pun dapat memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita dapat menenangkan diri kita, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, untuk meminta tuntunan-tuntunan Tuhan, apa yang harus saya buat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Walaupun kita sudah serahkan masalah itu kepada Tuhan, kita tahu Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan bertindak melalui cara-cara yang kita buat dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta petunjuk Tuhan dalam doa. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan apa yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah. Doa adalah jalan keluar, cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa untuk supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara Tuhan. Setelah Yesus berdoa, dia menadahkan tangannya ke langit, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam doa, kita pun harus mengucap syukur. Mengucap syukur atas masalah yang kita hadapi.
Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, Allah mengizinkan ada masalah supaya iman kita jadi kuat, supaya kita lebih berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur karena dengan masalah-masalah yang kita hadapi, yang ada dalam pengalaman hidup kita, kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Tuhan telah menyelesaikan masalah untuk kita. Seperti dalam cerita ini, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan berkati sehingga bisa memberi makan banyak orang. Masalah teratasi, tetapi bukan berarti hal yang dapat kita lakukan sudah selesai. Masih ada hal-hal yang harus kita buat setelah Tuhan mengatasi masalah itu untuk kita. Yang berikut kita boleh lihat masih dalam ayat yang ke-19. Kalimat bagian yang terakhir dari ayat ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Setelah Yesus berdoa, mengucap berkat, dia memecah-mecahkan roti dan ikan itu menjadi jumlah yang banyak, maka dia menyuruh murid-murid untuk membagi-bagikannya kepada orang banyak yang sedang lapar, tetapi sudah duduk tenang di atas rumput. Pelajaran yang selanjutnya adalah ketika kita sudah diberkati, ketika Tuhan sudah menolong kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, kita harus menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Kita harus berbagi dengan sesama, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Sama seperti murid-murid, ketika mereka menerima makanan dari Yesus, mereka membagi-bagikannya juga kepada orang banyak. Murid-murid tidak kemudian duduk berkumpul sendirian dan menikmati makanan itu hanya 12 orang saja. Tetapi mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian juga saudara dan saya yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, yang sudah diselesaikan masalahnya oleh Tuhan. Kita harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan, dicatat di dalam ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Kenapa ada sisa-sisa makanan kemudian dikumpulkan menjadi 12 bakul? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa Yesus tidak menjadikannya pas untuk semua orang makan? Tetapi kenapa harus ada sisa? Ada tujuannya. Tujuannya untuk supaya mereka bisa bawa pulang makanan itu. Dan ketika mereka bawa pulang, mereka akan menceritakan kepada keluarga yang ada di rumah, kepada tetangga mereka, kepada orang-orang yang mereka temui di jalan. Ini roti dan ikan yang dibuat oleh Yesus menjadi banyak. Mereka menjadi saksi tentang kuasa Tuhan yang telah mereka alami. Dan ini juga yang harus kita buat. Setelah kita sudah mengalami mujizat Tuhan, setelah kita sudah menyaksikan secara pribadi, mengalami secara pribadi berkat-berkat Tuhan, kita juga harus menjadi saksi kepada orang lain tentang kuasa Tuhan yang telah kita alami. Mari kita bagikan pengalaman rohani kita kepada orang-orang. Mungkin mereka punya pengalaman ataupun pergumulan yang sama seperti kita. Dengan pengalaman rohani yang kita ceritakan kepada mereka, itu dapat menguatkan iman mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi kepada orang-orang yang dalam pergumulan. Tetapi dengan kita menceritakan kisah-kisah rohani yang kita alami dengan Tuhan, maka kita boleh menjadi berkat dan saksi bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, walaupun ada masalah dalam kehidupan kita ini, kita masih tinggal di dunia ini, kita tidak bisa menghadapi kehidupan ini tanpa ada masalah. Tetap ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita yakin kita punya Tuhan. Dan mari kita menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan, dan tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi dengan cara Tuhan. Maka ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kebahagiaan yang boleh kita rasakan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga,
Kami bersyukur oleh karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kami menyadari kami hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan, tantangan, penuh dengan masalah. Tapi itu tidak akan membuat kami khawatir, karena kami yakin ada Yesus Kristus yang akan menyelesaikan masalah itu untuk kami. Saat ini kami mau membawa semuanya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan akhirnya, ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami pun boleh menjadi saksi-saksi bagi Kristus untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar tentang Yesus sebagai juru selamat kami kepada banyak orang. Hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara yang menyaksikan akan program ini, dimanapun mereka berada, dengan masalah-masalah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Roh Kudus akan menjamah hati mereka, sehingga mereka mau membawa pergumulan-pergumulan mereka kepada Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau Tuhan dalam kasih-Mu yang ajaib, menolong saudara-saudara kami ini yang dalam pergumulan untuk menyelesaikan masalah mereka, sehingga mereka akan terus berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati pun program ini ya Tuhan, agar supaya program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.